semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Amanda Maharani. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang ketenagakerjaan. Baik, yang pertama, apa itu ketenagakerjaan? Menurut UUD No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ketenagakerjaan sendiri yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis ketenagakerjaan. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Berdasarkan keahlian tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak mendidik dan tidak terlatih. Selanjutnya, yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal yang tinggi. Contohnya seperti dokter, guru, pengacara, dan angkutan. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pengalaman atau kursus tertentu. Contohnya seperti sopir, montir, penjahit, dan juru masak. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan tenaga fisik semata tanpa syarat pendidik atau pelatih khusus. Contohnya yaitu kuli panggul, petugas kebersihan, dan buruh cuci. Selanjutnya ada permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi, yang kedua ada jumlah angkutan kerja yang tinggi, yang ketiga rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang keempat penyebaran angkatan kerja tidak merata. Yang kelima perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pembaruan kurikulum pendidikan, pelatihan kerja, program reschooling, dan upskilling. Yang kedua ada perluasan lapangan kerja, yaitu pemberdayaan UMKM, penyelenggaraan busana kerja, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah dan regulasi, yaitu pemerataan tenaga kerja, kemudian ada kemudahan investasi dan perlindungan hak pekerja. Yang keempat mendorong jiwa kewirausahaan, yaitu pendidikan kewirausahaan dan akses permodalan. Selanjutnya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama pemerintah membuat sekolah kejurusan yang kurikulum sama dengan kebutuhan pabrik atau kantor, serta menyediakan pelatihan gratis. Yang kedua, ada perusahaan memberi program magang untuk pemula dan pelatihan rutin untuk karyawan supaya semakin mahir dalam mengoperasikan teknologi baru. Yang ketiga, ada individu jangan berhenti belajar, asah keahlian teknis, belajar bahasa asing, dan kuasai teknologi digital. Selanjutnya ada sistem upah. Sistem upah merupakan mekanisme imbalan formal yang menetapkan besaran kompensasi berdasarkan satuan waktu, satuan hasil, atau kesepakatan borongan untuk menyelesaikan suatu paket pekerjaan secara tuntas. Dalam pelaksanaannya, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah yang transparan dengan mempertimbangkan upah pokok serta tunjangan, sembari tetap mematuhi standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan pengaman sosial. Seluruh skema ini dijalankan berdasarkan prinsip legalitas yang mengaitkan pembayaran upah dengan pemenuhan kewajiban kerja, guna menjamin keadilan bagi pekerja dan kepastian biaya bagi pemberi kerja. Selanjutnya ada pengangguran. Istilah pengangguran merujuk pada angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja, atau
mempersiapkan usaha baru. Fenomena ini diklasifikasikan menjadi pengangguran friksional yang bersifat sementara karena transisi kerja, pengangguran struktural akibat ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan pasar, serta pengangguran konjuktural dan yang dipicu oleh resesi ekonomi. Selain itu, terdapat pengangguran musiman yang bergantung pada waktu tertentu, pengangguran teknologi akibat digitalisasi, serta pengangguran terselubung bagi pekerja yang produktivitasnya tidak optimal. Selanjutnya ada faktor terjadinya pengangguran. Yang pertama, ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan lowongan kerja. Yang kedua, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan otomatisasi. Yang keempat, resesi atau penurunan kondisi ekonomi makro. Yang kelima, penyebaran geografis tenaga kerja yang tidak merata. Yang keenam, kurangnya transparansi informasi pasar kerja. Yang ketujuh, standar kualifikasi rekrumen yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir, fluktuasi musiman dalam sektor ekonomi tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Ketenagakerjaan merupakan pilar ekonomi yang mencakup hubungan kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tantangan utama berupa pengangguran dan rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lowongan serta ketidaksesuaian keahlian atau biasa disebut mismatch. Solusi utamanya terletak pada sinergi tiga pihak, pemerintah melalui kebijakan kurikulum dan pelatihan, perusahaan melalui program magang dan struktur upah yang adil, serta individu melalui peningkatan kompetensi mandiri dengan sistem upah yang transparan dan adaptasi terdapat teknologi. Diharapkan tercipta tenaga kerja yang produktif, sejahtera, dan mampu bersaing secara global. Baik, sekian video presentasi saya pada hari ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.